Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noveta Ramadhani dengan NIM 230900000246 dari kelas E, mata ujian kewarganegaraan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pengangguran di Kota Malang. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa mungkin mendapatkan pekerjaan. Dan di sini ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran di sini ada pengangguran fraksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya perpindahan pekerjaan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Pengangguran jenis ini bersifat sementara dan merupakan konsekuensi dari adanya mobilitas tenaga kerja. Kemudian ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya fluktuasi musiman dalam permintaan tenaga kerja. Misalnya pada sektor pertanian, permintaan tenaga kerja meningkat saat musim tanam dan menurun saat musim panen. Kemudian di sini ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin atau teknologi baru. Pekerja yang kurang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi baru tersebut akan kehilangan pekerjaannya. Jadi misalkan contohnya kayak yang di pabrik-pabrik gitu, orang di pabrik kan lebih membutuhkan tenaga teknologi ketimbang manusia. Jadi pengangguran teknologi itu seperti itu. Kemudian ada kebijakan alternatif. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasi pada pengangguran friksional ini kita bisa menyediakan pengumuman lowongan kerja yang cepat, murah, dan terjangkau. Dan kita bisa memanfaatkan ruang publik untuk menyebarkan lowongan. Kemudian bisa membuat penyebaran lowongan secara rutin dan teratur. Mungkin bisa menyebarkan lowongan kerja ini biasanya lewat media sosial atau iklan-iklan di pajang-pajang di jalanan atau sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengatasi pengangguran teknologi? Nah, di sini kita bisa memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan. Kemudian membuka pendidikan dan pelatihan bagi pengangguran agar dapat mengisi lowongan pekerja. Terus mendirikan industri padat karya, meningkatkan perputaran modal dan tenaga kerja. Kemudian menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern. Jadi ketika pengangguran teknologi ini itu kan disebabkan karena sekarang tuh banyak pabrik-pabrik yang membutuhkan teknologi, tapi juga ada yang pabrik-pabrik itu juga membutuhkan manusia juga. Nah, manusia itu juga bisa ikut membantu pada pabrik tersebut pada kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya di dalam pabrik tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian di sini cara mengatasi pengangguran musiman. Memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, menyablon, dan lain-lain. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu. Jadi, kemudian segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain. Jadi kan biasanya pengangguran musiman ini terjadi pada seorang petani yang menunggu, biasanya itu mereka itu menunggu panen, dan apabila ketika turun musim panen itu mereka itu jadi pengangguran. Jadi menunggu musim panen itu dengan cobalah dengan mengisi dengan keterampilan menjahit misalnya gitu dan sebagainya, atau menjual, atau seperti menjual barang-barang di media sosial atau membuat iklan dan keterampilan yang lainnya. Kemudian ada usulan kebijakan. Di sini usulan kebijakan itu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Nah, di sini mengusulnya itu bagaimana?
Mungkin bisa dengan menciptakan lapangan kerja baru, memberikan insentif pajak dan kemudahan regulasi bagi perusahaan yang memperluas usaha dan membuka lapangan kerja baru. Kemudian meningkatkan investasi di sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Kemudian mendorong kewirausahaan dengan memberikan akses lebih mudah terhadap pendanaan, pelatihan, dan fasilitas usaha. Kemudian bisa dengan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi, meningkatkan anggaran dan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian memperkuat kemitraan antara lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan kurikulum yang relevan. Kemudian memberikan insentif bagi perusahaan yang terlibat dalam program magang dan pelatihan kerja. Kemudian di sini rencana tindakannya yang menguraikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Di sini rencananya bisa dengan pengembangan usaha mikro kecil, menengah atau UMKM. Meningkatkan pengembangan UMKM di Kota Malang dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. UMKM dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Jadi tidak ada lagi pengangguran. Jadi kita bisa membuka pengembangan usaha kecil atau mulai dari bisnis yang kecil. Pertanyaannya di sini, bagaimana ya kondisi tingkat pengangguran di Kota Malang? Nah, di sini angka pengangguran Kota Malang ini mulai menunjukkan penurunan hingga akhir 2003 lalu sebanyak 31.286 orang tercatat belum mendapatkan pekerjaan. Banyak sekali ya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian atau kurang dalam penyampaian saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.